tentang pengelolaan. Dan bulan ini kita akan berbicara banyak tentang pengelolaan terhadap harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Pengelolaan harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Jadi kita mau berbicara bersama-sama. Saudara, saya ingin mengawali dengan 3 pertanyaan dan kita boleh menjawabnya tentu di dalam diri kita masing-masing. Saudara, berapa banyak atau berapa jamkah dalam 1 minggu yang kita habiskan untuk mendapatkan uang? Tentu melalui pekerjaan kita masing-masing. Boleh mulai berhitung ya. Ada orang yang bangun pagi, ya pulang sore, ya kan? Ada orang yang bangun pagi, berangkat, pulang sampai pagi lagi, ya, berangkat lagi, ya kan? Semua masing-masing. Apapun pekerjaan kita. Makanya kalau di sekolah minggu dulu sampai sekarang ya, sekarang tapi jarang dinyanyikan. Kan ada nyanyian tuh ya. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Iya, ya. Saya tahu nih kebaktian 2 itu malu-malu, ya kan? Cuma dalam hati, uang. Suaranya kecil. Saudara, kita tidak bisa pungkiri, ada banyak waktu yang kita pakai untuk mencari itu. Pertanyaan kedua, berapa banyak keputusan yang kita ambil dalam seminggu yang berkaitan dengan penggunaan dan pembelanjaan uang? Ibu-ibu mulai bangun sudah memikir dia, aduh hari ini masa apa ya, belanja apa? Mikirkan uang. Bapak-bapak juga sama, anak-anak muda juga sama. Berapa banyak? Dan yang ketiga adalah berapa banyak kita akan menabung, membelanjakan, menginvestasikan atau memberikan uang. Sudah pertanyaan-pertanyaan ini semua menyangkut tentang uang. Berarti dengan kata lain, betapa uang penting bagi kita. Penting nggak Bapak Ibu? Penting banget. Ya, penting ya, penting saudaraku. Nah, kita akan membaca Alkitab sebagai satu dasar perenungan kita. Tentu nanti saya akan membaca juga bagian-bagian yang lain. Yang pertama kita akan kembali membaca dari Mazmur 24 ayat yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama ya, Mazmur 24 ayat yang pertama. Mari kita membacanya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, ayat ini merupakan salah satu bagian dari Mazmur. Dalam berbagai kesempatan khotbah saya dan juga pembinaan yang dilakukan, bahwa saya katakan Mazmur itu merupakan satu jendela untuk kita bisa melihat iman seperti apa semestinya yang dimiliki oleh orang percaya. Dan salah satu iman yang sangat penting, pengakuan atau kredonya adalah Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau di dalam Alkitab berbicara bumi, saudara bukan hanya berbicara bumi ini. Berarti matahari nggak termasuk, kemudian galaksi-galaksi lain nggak termasuk, bukan itu konsepnya. Bumi itu ya semua, universe ini, alam semesta inilah. Jadi semua yang ada ini Allah lah yang empunya, pemilik. Yang minggu pertama di bulan Juli saya jelaskan secara panjang lebar saya kira. Allah pemilik. Bagian yang kedua, mari kita membaca kitab Hagai. Saudara, Hagai itu kitab yang populer ketika gereja membangun. Maka saudara kunjunglah ke gereja yang sedang membangun, pasti Hagai dibaca. Mungkin waktu kita dulu membangun juga Hagai sering dibaca ya, karena sekarang gak membangun Hagai dilupakan. Ya memang ada kitab-kitab tertentu ya. Saudara, saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Hagai.
Saudara, kitab Hagai ini pasal 1, pasal 2 berbicara tentang bagaimana orang Israel yang sedang dalam kondisi mereka sudah pulang dari pembuangan Babel, pulang ke Yerusalem. Mereka yang pulang itu enggak semua. Dan tentu pulang dari Babel ke Yerusalem enggak semua juga dibawa. Miliknya mungkin. Sehingga berjalannya waktu mereka makin sulit kehidupannya. Secara finansial, secara ekonomi. Maka sudah sesuatu yang logis ketika kondisi kita sulit, maka yang menjadi prioritas utama adalah membangun rumahnya kan? Membangun rumahnya dulu, memberesi yang yang miliknya dulu, ya kan? Itu konteksnya. Tetapi Tuhan memakai Nabi Hagai untuk mengingatkan. Memakai Hagai untuk mengingatkan apa? Apakah sudah tiba saatnya engkau membenahi atau merapikan rumah-rumahmu, sementara bait Allah kondisinya memprihatinkan, seperti itulah kira-kira sederhananya. Sebenarnya logis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mana yang duluan? Membangun gereja atau membangun rumah? Ya, rumahnya licin-licin, gerejanya burem. Wajar kan sepertinya pemahaman itu. Tetapi bukan itu ternyata yang Tuhan sampaikan. Harusnya adalah membangun gereja dulu, bait Allah dulu, baru rumahnya. Dalam konteks itulah salah satu ayat yang kita baca ini. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikilah firman Tuhan semesta alam. Berbicara emas perak bukan berbicara sekedar logam mulia, emas, bukan. Emas perak itu merupakan kekayaan pada zaman itu. Kalau sekarang kan bentuknya udah beda-beda ya. Ada nyimpan dolar, ada nyimpan macam-macam lah investasi ya. Dulu enggak. Makanya waktu Simon Petrus ya di depan pintu gerbang Elo itu kan ada orang mengemis. Dia kan bilang, emas perak aku enggak punya. Jadi emas perak itu harta benda lah itu. Jadi bukan sekedar emas perak, bukan, harta benda. Jadi kalau kita terjemahkan secara sederhana, kepunyaankulah harta benda. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Maka ketika konteks Hagai itu, ya ayat 8, ayat 10, kemudian dikatakan Allah yang bisa menggerakkan. Termasuk katanya hati bangsa-bangsa untuk mengirimkan. Tetapi terlebih dahulu orang Israel lah yang semestinya memberikan harta benda yang sebetulnya adalah milik Tuhan. Nah saudara, dari dua ayat ini dan nanti kita akan diskusi atau berbicara hal yang lain, ada satu kesimpulan yang sederhana tentang harta benda. Harta kekayaan atau harta benda adalah sepenuhnya milik Tuhan. Sekali lagi, harta kekayaan ya adalah sepenuhnya milik Tuhan. Lalu kita siapa? Kita orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Jadi Bapak Ibu, harta benda sepenuhnya milik Allah dan kita dipercaya untuk mengelolanya. Dalam konsep Alkitab dan dipercaya oleh orang-orang percaya bahwa salah satu contoh. Di dalam aturan Israel itu tanah itu enggak boleh dijual dan enggak bisa dijual. Dan sebetulnya kalau kita berpikir juga secara logika tanah enggak bisa dijual. Apalagi ukuran tanah apa yang dipakai? Persegi ya. Kalau persegi berarti atasnya doang dong. Berarti sebenarnya kalau Bapak Ibu jual tanah atas, bawah kita bisa bangun dong. Kan persegi deh, atasnya doang. Bukan kubik kan, bukan 3 dimensi kan. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan itu. Harta kekayaan itu milik Tuhan. Jangan ada yang bergumam ya. Sumadi udah mulai nih ngomong-ngomong uang ini, udah mulai nih. Ya, jangan ada yang bergumam ya. Karena memang itu yang kita bisa belajar. Dan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, untuk saya juga, untuk semua. Dari 2 ayat ini kita bisa belajar 2 hal secara sederhana. Yang pertama adalah pastikan bahwa engkau menyadari
engkau itu bukan pemilik. Katakan sama-sama. Saya bukan pemilik. Yuk, 2, 3. Ya, sekarang gantilah namanya. 1, 2, 3. Sumardi bukan pemilik. Jangan ikuti saya ya. Maksudnya namanya. Yuk, sama saya. Sumardi bukan pemilik. Jadi saya bukan pemilik. Bapak Ibu bukan pemilik. Semua bukan pemilik. Yang memiliki adalah Allah. Nah saudara, hari ini saya dan saudara hidup di tengah-tengah zaman yang digerakkan spiritnya adalah hedonisme, materialisme, dan konsumerisme. 3 isme ini 3 serangkai, gak bisa dipisah. Ketika orang sudah memahami konsep hedon, yang happy-happy itu, dia gak mungkin dipisahkan dari materi kan. Bagaimana dia bisa happy kalau gak punya materi? Kalau sudah pemikirannya materi, gak mungkin dia juga akan konsumerisme. Beli sesuatu yang dia pinginkan, saudara. Maka saudara, sekarang selalu disajikan apa yang kamu punya. Iya kan? Jarang kan foto dengan sepeda bergaya, jarang ya, kecuali di bandara ada apa itu sepeda foto misalnya ya. Tapi orang foto pamer kekayaan, apa ini pamerkan? Foto di samping lambu, ya kan? Lambu. Wah, keren. Jadi kayaknya kalau fotonya di samping lambu itu jadi berharga dirinya. Beda kalau foto di samping lembu. Ya sama sih, lembu ya. Saudara, ada orang diwawancarai, halo saudara, berapa outfit Anda? Dihitung. Oh, topi ini, masker ini, ya, baju ini. Kemudian dihitung, oh outfitnya ternyata sekian. Oh, 0,5 M. Wah, berharga sekali, 1,5 M. Kayaknya udah berharga kali kok 0,5 M. Jadi kalau nggak pakai baju nggak berharga. Kalau nilai bajunya itu yang dicari di pasar apa ini gembrong, nggak ada mereknya. Oh, pakai baju dipasang gede-gede mereknya. Nggak boleh sebut merek ya. Wow, jalannya gini karena mereknya bagus ya. Baju pasar gembrong jalannya gini. Nilai kita meletakkan nilai kita karena yang kita pakai. Ketika kita berpikir kita milik, kita akan terjebak kepada ini. Dunia sedang menyuguhkan apa yang kupunya. Berapa banyak milikmu? Saudara, berapa banyak milikmu? Tapi hari ini kita diingatkan, kamu bukan pemilik. Saudara bukan pemilik. Saudara, bahkan Alkitab dengan jelas memberikan beberapa penjelasan kalau kita tidak menyadari bahwa kita itu pemilik, bahwa kita itu bukan pemilik, maka kita terjebak ke beberapa hal ini. Tadi dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dikatakan begini. Kita baca sama-sama. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang yang memahami dirinya itu mempunyai, dia lupa bahwa dia tidak pemilik, terjebak. Dia ingin memiliki banyak. Saudara, saya sedang tidak mengajarkan kita malas, bukan. Itu poinnya hari ini. Yang saya sedang ajak kita belajar kebenaran firman adalah bagaimana konsepmu, bagaimana pengajaran Alkitab tentang semestinya kita bersikap mengenai kekayaan. Saya tidak tahu, ini sekarang kan musim orang tua menyekolahkan anak ya, kuliah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengarahkan anak untuk masuk jurusan tertentu, apa alasannya? Sekali waktu ada seorang yang menceritakan begini tentang anaknya. Wah, anak saya ini semua dia pengen jadi jabatan gini lah, dia sebut gini. Jabatan ini. Wah, tapi setelah saya kasih penjelasan ya, akhirnya dia ganti.
Pengen jurusannya apa? Dia pengen jadi pengacara. Sorry ya, sebut jadinya. Dia pengen jadi pengacara karena sekali perkara. Ini Bapak ini berpikir atau tidak ya? Saya tidak sedang berbicara profesi semua itu salah, tapi pikiran orang. Nah Bapak Ibu, ketika engkau mengarahkan anakmu ambil jurusan ini, apa alasannya? Apa alasannya? Ketika kita ingin kaya, maka Alkitab katakan kita akan terjatuh. Sekarang terlalu gampang orang mengatasnamakan demi kebutuhan, padahal bukan kebutuhan. Bahkan sampai perilaku yang jahat pun, perilaku yang tak bermoral pun dilakukan. Katanya demi kebutuhan, padahal sebenarnya bukan kebutuhan. Keinginan. Itu beda banget. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang kesadaran kita sebagai, bukan sebagai pemilik, kita akan terhindar dari itu. Bahkan ketika kita berbicara kita pemilik, maka kita akan cinta uang. Saudara, uang gak salah ya, kaya gak salah. Yang salah adalah cinta uang. Uang kan benda mati. Ya nggak salah. Nah, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan dikatakan firman. Dan saudara, kitab Hikmat Pengkhotbah itu mengatakan begini. Kita baca sama-sama yuk. Pengkhotbah 5 ayat 9, 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa cinta kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Betul kan? Ketika kita cinta uang, kita nggak akan pernah puas oleh uang. Uang itu membuat kita itu haus. Ya. Kita karena di live streaming kadang-kadang kalau mau muter video agak repot ya. Itu ada video ya. Orang menemukan, sekali waktu orang menemukan seperti hul hitam gitu. Ketika ditempel dia kok bisa tembus tangannya? Wah, langsung pikirannya main. Dia coba ambil minuman, ambil minuman bisa. Oh, langsung dia pikiran main. Gimana kalau ini dipakai ke brankas? Langsung ke sana pikirannya. Lalu ditempellah kertas hitam, bulatan hitam itu ditempel ke brankas. Ambil. Wah, langsung senang, dikeluarkan uangnya. Tapi karena brankas itu gede, nggak nyampe tangannya. Pikirannya serakah kan kalau orang sudah cinta uang. Dia masuk ke brankas itu. Ketika masuk dia di dalam kan nggak ada yang megang kertas. Jatuh kertasnya itu. Ya udahlah dia masuk di brankas. Rakus orang itu kalau bicara cinta uang. Dan orang yang cinta kekayaan gak akan puas penghasilannya. Pokoknya berapa gajimu? Aduh kurang. Tahun depan kurang. Selalu kurang. Pokoknya cuma satu keinginan, kurang. Sudah. Nah makanya kadang-kadang dunia ini mengajak kita untuk sebetulnya mencintai uang. Kalau dulu nyanyian ada gini ya. Andai jadi orang kaya, ya kan? Andai punya mobil mewah. Itu lagu zaman dulu. Kalau sekarang enggak ya kayaknya. Ya. Tapi keinginan kaya masih ada. Saudara, saya juga sedang tidak mengajak Anda, oh berarti nggak usah pengen kaya Pak ya, miskin aja. Bukan itu poin. Poinnya ketika kita berpikir kita pemilik, kita akan terjerat di sini. Maka harus pastikan saya bukan pemilik. Nah yang kedua, ternyata kita itu pengelola. Apa Bapak Ibu? Pengelola. Jadi Bapak Ibu, saya dan saudara itu pengelola. Pengelola itu artinya seseorang yang dipercaya untuk mengelola. Nah Alkitab menggambarkannya itu dalam perjanjian baru itu Yesus memberikan perumpamaan talenta. Nah tapi sayangnya ketika kita membaca perumpamaan talenta itu selalu kita berpikir talenta itu ini apa namanya itu? Bakat. Padahal Alkitab itu tak bicara bakat. Di dalam Alkitab itu nggak bicara bakat. Talenta itu satuan mata uang.
yang besar pada zaman itu. Jadi ada seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dipercaya untuk mengelola uang yang besar jumlahnya, satuan uang besar itu talenta. Maka saudara dipanggil, ayo kamu, dipercaya berapa? Kasih 5 talenta, ya kan? Panggil yang kedua, ayo kamu, kasih berapa? 2 talenta. Panggil lagi, ayo kamu, kasih berapa? 1 talenta. Seperti itulah kita menyangkut harta kekayaan. Bapak Ibu bisa lihatlah, kira-kira Bapak Ibu dikasih 5 atau 2 atau 1. Saudara. Tapi yang jelas setiap orang dipercaya. Mau 1, mau 2, mau 5, mau 4, mau 3. Semua orang dipercaya. Saya dan saudara itu orang yang dipercaya sedemikian. Nah saudara, kalau tadi di atas saya katakan bahwa seluruh kehidupan kita, waktu-waktunya habis kita pakai untuk berkaitan dengan uang. Alkitab pun melihat yang sama. Maka saudara, di dalam Alkitab itu ada lebih dari 2350 ayat yang berbicara tentang bagaimana mengenai uang. Berarti penting ya. Ayat ini lebih banyak daripada yang berbicara tentang doa. Ayat ini lebih banyak berbicara tentang topik-topik yang lain. Artinya Alkitab ngerti, Allah ngerti bahwa menyangkut uang dan harta kekayaan itu sangat-sangat rentan dan sangat penting untuk dibicarakan dengan jelas. Saudara, dalam iman Kristen ketika kita berbicara uang, perhatikan baik di sini. Bagi seorang Kristen uang merupakan satu perkara rohani. Uang itu sebuah perkara rohani. Ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak kejahatan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan uang. Tetapi perhatikan dengan baik, ada begitu banyak berkat yang mengalir ketika kita mengelola dengan benar. Jadi ini 2 sisi mata uang. Di satu sisi ada aspek dosa dan kejahatan ketika kita salah. Di satu sisi ada aspek berkat ketika kita benar. Maka saudara, bagi orang percaya mengelola atau mengelola tentang uang ini benar-benar menjadi salah satu perkara rohani yang penting. Jadi saudara, kalau berbicara uang tidak salah, karena memang ini perkara yang penting. Jadi jelas ya, ada satu keterikatan yang kuat, yang mendasar antara kehidupan rohani dan mengelola uang. Saudara, makanya ketika berbicara tentang pertobatan, kadang kan kita selalu fokus kepada pikiran dan hati. Tapi Bapak Gereja kita Martin Luther menegaskan pertobatan itu tidak cukup pertobatan pikiran dan hati. Tapi perlu bertobat dompetnya. Ya, jadi bukan hanya pikiran, bukan hati, tapi menyangkut uang. Konsepnya, pandangannya tentang uang. Nah Bapak Ibu, saya ingin mencoba menjelaskan secara sederhana menyangkut konsep yang terjadi tentang uang. Saudara, dalam teologi kekristenan ada 2 ekstrim, yang kiri dan kanan lah ya, saya bayangkan begitu. Ekstrem kiri itu bicara tentang teologi miskin. Teologi miskin itu orang menganggap bahwa kalau orang percaya itu ya, orang yang benar itu orang miskin. Maka kitab yang sering dipakai adalah kitab Injil Lukas. Karena Injil Lukas itu banyak bicara hal yang miskin. Kalau Bapak Ibu melihat perumpamaan tentang talenta nggak ada di Injil Lukas. Karena konteks Lukas itu orang miskin. Orang miskin mana ngerti uang talenta, uang besar. Maka di dalam Injil Lukas dipakai bukan talenta. Uang mina. Uang mina itu satuan mata uang kecil. Jadi teologi yang ekstrim ini miskin. Jadi orang benar itu semakin miskin semakin benar, seolah-olah begitu. Nah ekstrem yang lain itu teologi sukses. Nah teologi sukses ini menganggap selalu apa? Pokoknya kamu percaya Tuhan itu berhasil.
Kalau kamu nggak berhasil itu karena dosamu. Kalau kamu nggak ini pokoknya karena ini. Kalau kamu mengikuti Tuhan, kalau percaya itu ruko 1 jadi 2. Kamu, ayat-ayat yang sering dikutip dari Ulangan itu. Kamu tidak akan menjadi ekor, kamu akan menjadi kepala. Kamu tidak turun tapi naik. Makanya selalu kalau dapat gajinya naik terus nggak pernah turun begini. Nggak mau dipimpin, pengennya mimpin kan kepala. Ada 2 ekstrim ini. Hari ini saya tidak sedang berbicara 1 atau 2. Kita berbicara konsep yang sebetulnya Alkitab inginkan. Saya dan saudara sebagai pengelola. Terlepas saudara dipercayakan 5, 3 atau 1, 5, 2 atau 1. Saudara pengelola. Nah saya ingin membandingkan konsepnya. Bagaimana semestinya kita di antara yang teologi miskin dan teologi sukses tadi, istilahnya begitulah ya. Kita coba lihat ya secara perlahan. Yang pertama, ketika kita berbicara memiliki harta benda, kalau yang teologi miskin tadi bilang apa? Hal yang kurang baik. Jadi ada orang itu kalau konsepnya kalau punya kekayaan nggak baik gitu. Makanya teologi gini biasanya, makanya banyak orang kan kalau hamba Tuhan tuh kalau bisa miskin, karena saleh kalau miskin. Hamba Tuhan makannya warteg, wah itu saleh kali hamba Tuhan miskin itu. Kalau hamba Tuhan makannya enak-enak, hamba Tuhan ini nggak suci dia, karena makannya enak. Itu teologi miskin. Nah kalau teologi kaya apa? Kalau memiliki benda itu kehormatan, makanya dia akan mempertontonkan miliknya. Nah tapi Alkitab tidak mengajarkan dua-duanya itu. Justru kalau kita mengerti bahwa kita ini sebagai pengelola, kalau kita punya harta benda berarti apa artinya itu? Tanggung jawab. Kalau engkau dikasih 1, tanggung jawabmu 1 itu. Kalau engkau dikasih 5, tanggung jawabmu 5. Sama-sama memiliki tanggung jawab sekalipun berbeda. Mungkin yang kita terima. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang tujuan saya dalam bekerja, nah kalau orang yang menganut yang miskin tadi, ya bekerja sekedar memenuhi kebutuhan. Saudara ada orang yang malas loh sebetulnya. Jadi sekali waktu masih pernah saudara saya juga, jadi santai kali kerjanya. Jadi saya bilang, aduh kamu kerja kok sebentar-sebentar istirahat aja, kapan selesainya? Ya apa jawabnya? Ini orang Jawa ini sebulan. Dia bilang, aduh nggak usah lah ngoyo. Nggak ngoyo itu artinya nggak usah serius banget lah, pokoknya sudah cukup ya sudahlah, ya kan? Mungkin dia masih ada beras, ya udahlah santai ya, masih beras cukup kok. Apalagi doanya diperteguhkan, berikanlah makanan kami sehari ini, ya kan? Ya udahlah cukup hari ini sampai kenyang cukup. Itu malas, bukan beriman itu, malas sebetulnya. Nah itu orang yang teologi ini. Sementara orang yang kutub satunya lagi, berarti apa? Bekerja keras. Pokoknya kepala jadi kaki, dari kaki jadi kepala. Nggak ada siang, nggak ada malam, pokoknya kerja. Yang penting dapat uang, karena pengen jadi kaya. Nah sebenarnya yang harusnya kita miliki adalah, jadi yang harusnya yang hijau ya Bapak Ibu, yang abu-abu enggak. Itu saya mempertentangan aja. Sebetulnya kita harusnya bekerja kita itu sebagai pengabdian kepada Kristus. Maka saya selalu mengajak kita kalau saudara berangkat ke kantor, permisilah Ibu atau Bapak, saya mau beribadah dulu ya. Karena kerja itu ibadah. Mau ke pajak, ini orang Medan. Mau ke pasar, saya mau ibadah dulu. Jadi kalau pas ke kantor benar dia nggak mencuri waktu. Kalau dia ke pasar benar dia jualannya. Nggak ngurangi timbangan. Ya, karena ibadah. Nah berikutnya, umat yang saleh. Kalau teologi miskin menganggap semakin miskin semakin saleh. Ya, makanya kalau semakin miskin compang-camping, saleh banget. Ya ketika aku miskin, nah itu yang selalu ayat dipakai. Nah orang yang kaya sebaliknya, semakin kaya semakin saleh. Kamu hidupmu miskin kayaknya kamu kurang bertobat. Ya, miskin disuruh bertobat supaya kaya. Sudah bertobat nggak kaya-kaya. Ya, sebenarnya bukan dua kutub itu. Yang semestinya kita yakini bagaimana? Ketika Tuhan berikan orang saleh itu orang yang bagaimana? Orang yang setia
dan dapat dipercaya. Dengar baik. Orang yang salah itu orang yang setia yang dapat dipercaya. Saya selalu katakan begini, kalau seseorang dalam hal uang gak bisa dipercaya, mau bagaimana hal yang lain? Alkitab itu menyebut urusan harta benda, mamon itu perkara kecil. Kalau orang tidak setia kepada perkara kecil, bagaimana dia setia perkara besar? Kalau dia tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapa yang akan memberikan harta yang sesungguhnya? Alkitab berikan selalu seperti itu. Maka saudara, untuk mengukur orang itu, ukur aja sederhana. Apakah dia jujur dalam hal keuangan? Apakah dia tanggung jawab dalam hal keuangan? Kalau keuangan pun di markup, ya, bon diganti-ganti, mintanya bon polos biar diisi sendiri, hebat kan? Alasannya membantu ya. Sinilah biar aku bantu, nanti aku buat sendiri. Kan membantu itu. Kalau masih kayak gitu, kita angkat tangan, ku pandang wajahmu. Malaikat tuh ngeledek Anda. Elah, kemarin ngentit uang. Saudara, macam betul aja katanya. Saudara, makanya saya selalu bilang gini, ketika Tuhan percayakan kepada kita uang, itu tujuan kecil. Maka saudara, ketika kita diberi kekayaan uang, belajarlah untuk setia, tanggung jawab. Saudara, bagaimana saudara percaya kepada saya? Saya pun gak jujur masalah uang. Cuma 100 yang saya keluarkan. Kemarin saya keluarkan 150. 50 marapnya. Maka saudara, masalah uang betul-betul harus hati-hati. Saya kalau disuruh jadi bendara dulu, saya selalu minta, kan kita kasih uang-uang ya. Mana. Apa jawabnya? Ah, udah pas lah itu. Saya bilang, uang itu nggak ada yang pas. Kalau nggak kurang, lebih. Itu aja. Masa pas? Oh ya udah dibuletin. Mana bisa dibuletin? Iya. Itu bentuk tanggung jawab, kesetiaan mengelola uang. Ya. Nah, berikutnya ya. Saya percaya kita semuanya boleh memahami dengan baik. Yang berikutnya sudah orang yang tidak saleh. Apa indikasinya? Bukan karena kaya atau miskin. Dia miskin, nggak saleh. Oh dia kaya, nggak saleh. Enggak. Orang yang tidak saleh itu orang yang tidak setia, yang tidak dapat dipercaya. Itu yang nggak saleh. Maka kalau sampai di gereja ada masalah uang, nggak usah bicara lah. Orang perkara kecil aja nggak jujur. Kalau di gereja sampai ada masalah persoalan uang yang nggak benar, nggak usah bicara. Karena itu indikasi yang paling kecil. Maka ketika kita mengerti kebenaran ini, kita akan betul-betul menyadari, oh iya ya, Tuhan mempercayakan saya. Segini, ya udah. Kita kelola seperti ini. Yang berikutnya saudara-saudara, saya memberikan. Nah, ini menyangkut memberikan. Memang nanti akan ada bahas sendiri. Ya, tapi saya coba berikan sedikit karena ini menyangkut bicara pengelolaan. Kalau memberi persembahan, kalau orang yang konsepnya teologi miskin, maka memberi itu kewajiban. Jadi kalau nggak memberi itu nggak enak banget, merasa dihukum kali. Ya makanya ya memberilah. Ya. Saudara, kalau kita hidup kita menjalankan sesuatu karena kewajiban itu capek loh, capek banget. Bapak Ibu jalankan apa saja deh. Kalau Bapak Ibu memahami sebagai kewajiban itu capek, melelahkan. Ya, kalau orang yang konsepnya teologi kaya memberi apa? Memberi itu agar memperoleh lebih banyak. Jadi orang yang konsepnya kaya itu nggak pernah memberi. Sebetulnya orang yang konsepnya kaya itu membeli. Beda ya. Memberi dan membeli. Kalau memberi itu sebenarnya udah selesai. Kalau membeli, namanya membeli. Banyak orang mengambil ini. Makanya kalau di dalam
Ada orang-orang kadang-kadang mungkin saya yakin mungkin karena belum pemahamannya belum jelas ya. Ketika mau mempersembahkan saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita dan Tuhan akan mengembalikan apa yang kita berikan. Ayo kita memberikan yang terbaik. Tuhan akan mengembalikan 30 kali lipat, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Ada amin. Amin. Wah, matre kali. Mau memberi persembahan aja pengantarnya Tuhan harus mengembalikan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Memberinya, saya berilah yang paling banyak, 100.000 kali 100 kali lipat. Saudara jangan salah, ada banyak pengajaran yang seperti ini. Dan sifat kita, karena kita sering kali berpikir, kita itu sebenarnya pengen kaya. Saudara, maka ketika saya pun juga perlu bertobat. Kadang-kadang saya suka kutip ayat itu. Tapi kadang saya renungkan, iya juga ya Tuhan ya. Ayat itu kan bukan berbicara uang. 30 kali ganda, 60, 100 itu enggak bicara uang. Itu berbicara bagaimana ketika Injil diberitakan akan bertumbuh berbuah, berkali lipat itu maksudnya. Kabar baiknya, keselamatannya disampaikan. Yang terakhir, ya. Setiap pengeluaran saya lakukan dengan, nah ini kalau orang yang teologi miskin, dipenuhi rasa takut dan terpaksa, ya kan? Kalau yang teologi kaya, teologi sukses, ya seenaknya karena konsumen tadi ya. Bagaimana dengan kita? Kita harusnya bertanggung jawab sambil berdoa bertanggung jawab ketika kita mengeluarkan sesuatu. Nah saudara, dari penjelasan yang coba saya jelaskan secara sederhana, berarti kesimpulannya saya dan saudara bukan pemilik. Saya dan saudara adalah pengelola. Jangan sering dipengaruhi teologi miskin, jangan juga dipengaruhi teologi kaya. Kita konsen mau kaya mau miskin tidak penting. Bagaimana kita bisa mengelola dengan baik. Tuhan percayakan kepada kita berapa, kita kelola itu dengan baik. Saya selalu percaya begini saudara, teologi orang yang pengen kaya selalu kurang teologinya. Di dalam Tuhan teorinya selalu sisa. Teologi dalam Tuhan itu sisa. Berarti kalau sisa, kalau saudara meyakini teologi sisa, apa yang saudara lakukan? Kalau saya mempercayai teologi sisa, saya tidak ambil di belakang, saya ambil di depan. Karena sisa, saya percaya sisa. Berarti sisihkan dulu. Bukan nunggu sisa. Itu bukan teologi sisa. Alkitab sudah katakan itu. Nah saudara, dengan demikian yang kita berjalankan dari kitab Mazmur dan Hagai, berarti bukankah kita sering keliru ya? Kan hari ini kita diberi pemahaman, kita bukan pemilik, kita pengelola. Tapi kan seringkali kita begini ya, ini nanti mau kasih persembahan kan, berapa banyak dari milik saya yang harus saya berikan kepada Allah. Buka dompet, tek 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Kayaknya 2.000 ada 6, udahlah 2.000 aja. Karena konsepnya apa? Berapa dari milik saya yang saya akan berikan kepada Tuhan. Yang hebat kali lah kita. Kita merasa pemilik kan? Padahal hari ini kita mengerti kebenaran apa? Harusnya diubah. Berarti apa pertanyaannya harusnya? Berapa banyak dari milik Allah yang harus saya ambil untuk diri saya sendiri? Saudara, pemahaman ini akan mengubah hidupmu. Pemahaman ini akan mengubah hidup saya. Maka menyangkut uang. Kalau saya ingin memberi sesuatu, kalau Tuhan gerakkan saya cepat kunci. Ini umpamanya ada apa-apa, terus Tuhan gerakkan Sumadi beli sekian, saya langsung kunci. Tek. Makanya saya salah satu orang yang tidak begitu setuju. Take a list ya, take list itu. Bapak Ibu silakan bawa kartunya masing-masing ke rumah. Doakan suami istri, anak-anak. Kira-kira mau memberi berapa? Saya mau katakan begini, semakin Anda lama berdoa, semakin kecil Anda memberinya. Karena Anda sedang tidak berdoa.
Anda sedang hitung. Kalau kasih segini, awalnya mau ngasih sekian juta. Doa pertama nih, doa kedua turun, ya kan? Oh kayaknya kurangilah. Karena kita kebutuhan banyak. Doa ketiga makin lama berdoa makin kecil. Ya, itu kalau saya. Doa yang saya maksud bukan doa beneran. Karena kita sering menimbang-nimbang. Maka pengalaman itu ketika Tuhan gerakkan apapun, saya langsung kunci, tak, sudah. Itu yang saya mau beri. Kadang-kadang selesai itu kita mikir ya, Tuhan kalau saya beri ini besok bagaimana? Tapi karena sudah dikunci, kuncinya buang. Jangan dikantongi kuncinya. Kalau Anda kuncinya kantongi, oh Tuhan bagaimana? Ya udah nggak apa-apa Tuhan, kunci lagi buka ya. Jadi kuncilah, karena itu milik Tuhan. Saya selalu percaya begini saudara, kalau Tuhan pemilik, Dia melihat saya dan saudara hamba yang setia mengelolanya, masa sih Dia nggak akan berikan pada kita? Dia kelola dengan baik, Dia kasih untuk kemuliaannya, masa kita nggak akan dikasih? Itu iman yang sederhana, iman yang sangat simpel. Maka hari ini kebenaran ini kiranya boleh menolong kita. Saya dan saudara bukan pemilik. Bahkan kalau hari ini kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus, bukan pemilik dari segala sesuatu harta benda. Diri kita pun sendiri bukan milik kita karena kita ditebus. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan, bukan iman pengakuan ya. Iman pengakuan kan sudah, ya kan? Bukan iman pengakuan. Tapi ini menyangkut kepemilikan kita. Kita ikrarkan. Bacanya keras-keras ya, namanya ikrar. Ya kan, kalau pelan-pelan itu ngegerundel, ya, yang keras-keras. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ikrar kepemilikan. Pada hari ini saya resmi menyerah terimakan kepada Tuhan kepemilikan atas seluruh harta benda saya. Sekarang saya menerima tugas penitipan semua milik Tuhan tersebut untuk saya gunakan bagi kepentingan dan kemuliaannya. Jadi Tuhan yang mempunyai